Assalamualaikum. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Kita masih dalam masa pandemi, pokoknya jangan lupa patuhi semua protokol kesehatan. Nah, untuk di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Ausbildung Gastronomi di Jerman. Dan aku bakal ngobrol sama salah satu temanku. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Halo Afil, apa kabarnya? Baik-baik. Aduh, maafkan ya tadi kita udah tag, tapi ternyata belum nggak di ini nggak ke save. Nah, Amel ini kan ngambil Ausbildung Gastronomi. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit deh tentang gastronomi. Gastronomi itu apa? Terus yang dipelajarinya apa? Kalau aku kebetulan Ausbildung di bidang restoran Fachfrau, di bidang servis. Jadi kita di mana lebih melayani tamu, membuat koktail, membuat aperitif, terus juga gimana cara kita membuat taplak meja yang benar, gimana membuat bestek-bestek sendok garpu kayak gitu gimana yang baik seperti itu. Terus kalau tentang misalnya masakan atau belajar apa? Masak kue atau makanan pokoknya, makanan utamanya juga belajar juga. Kita tuh belajar semua karena servis sendiri juga harus tahu apa yang ada di dalam makanan ini untuk mempresentasikan kepada tamu. Karena kan kita nggak cuma asal bawa aja terus kalau ditanya tamu ini dari daging apa, ini dari mana asalnya. Masa kita bilang sorry ya nggak tahu, kan nggak mungkin, jadi jelek dong citranya. Nah terus sejauh ini berarti udah tahun keberapa nih Ausbildungnya? Aku sekarang udah Dritten Lehrjahr alias tahun ketiga. Berarti udah mau selesai ya? Udah mau Abschlussprüfung deg-degan nih, parah. Minggu depan, tahun depan. Maaf. Tahun depan. Iya. Nah, berarti sekarang oh iya, Ausbildung itu kan biasanya ada sistem yang biasanya kalau Ausbildung itu 2 hari teori di sekolah, terus 3 harinya dia praktek kan, jadi kerja praktek gitu. Nah, kalau untuk di tempatnya Amel sendiri gimana? Kita itu sistem blok. Jadi 4 minggu sekolah, sisanya kerja, lalu lanjut lagi di bulan keberapa sama entah 2 minggu atau 3 minggu. Kesannya waktu pas pertama kali pas di tempat kerja gimana? Awalnya misalnya aduh deg-degan atau gimana? Kesan pertama itu kayaknya umum ya, ke semua orang yang baru ke Jerman, itu pertama kendalanya di bahasa. Di bahasa, terus juga gimana cara berinteraksi dengan orang baru juga di Jerman. Kadang-kadang ada yang jawabnya ketus padahal sebenarnya baik. Kadang juga kayak ada nih orang kayak kok kayak buza banget ya, kayak ih, padahal kitanya sendiri yang terlalu overthinking. Dulu memang cita-cita atau keinginan buat Ausbildung gastronomi ini di bidang gastronomi? Enggak. Jadi tuh bukan cita-cita aku. Kebetulan aku datang ke Jerman tuh melalui agen. Nah, agen ini cuma menawarkan 4 jurusan. Salah satunya restoran Fachfrau, hotel Fachfrau, sistem gastronomi yang kayak di KFC kerjanya, atau Altenpflege. Nah, dulu aku sempat minta hotel Fachfrau, cuman dikasih vertraknya yang restoran Fachfrau dan nggak bisa nolak. Jadi ya sudah, aku jadinya restoran Fachfrau hingga saat ini. Jadi sejauh ini merasa maksudnya enjoy aja gitu, nggak ada tekanan atau gimana? Enjoy kok, banyak belajar aku. Banyak belajar, lebih ke bahasa juga. Karena aku nggak cuma bertemu dengan guest lokal, tapi internasional juga. Jadi nggak cuma bahasa Jerman yang kita pelajari. Tentunya bahasa Prancis, karena bahasa Prancis juga itu yang kita pelajari di sekolah loh. Semua makanan-makanan berasal dari Prancis, sama Inggris juga pastinya. Berarti mau nggak mau
selama 3 tahun ini berarti Prancisnya, ini dong? Kalau dibilang lancar sih enggak ya, karena itu memang sulit banget, cuman kita paham. Oke. Dan aku tinggal kan deket perbatasan Prancis Swiss. Perbatasannya. Iya. Terus jadi kalau misalnya ada guest atau maksudnya ada tamu itu mau nggak mau langsung bahasa itu? Nggak langsung sih, kadang aku juga kalau nggak paham, aku paham maksud dia, jawabnya yang aku bisa aja, yang aku ngerti aja gitu. Tapi kalau disuruh praktekin kayaknya sulit banget buat ngomong sesuai logat Prancis gitu. Tamunya ada beberapa maksudnya atau beberapa kali gitu yang dari banyak ya? Ada aja setiap harinya. Tapi kan kebanyakannya yang lokal kan? Kebanyakan Jerman. Nah ini untuk kalau misal untuk minumannya sendiri mungkin bisa diceritain seperti apa? Dari komposisi atau misalnya beberapa minuman yang ada di sini gitu, yang familiar. Kayaknya kalau yang minuman yang familiar itu kayak Hugo, Aperol, itu pasti semua orang Jerman minum dan semua orang pasti tahu itu. Itu tuh apa? Itu Hugo, itu tuh kayak dari sirup mint, sirup Holunder sirup, pakai daun mint, terus pakai sek dan Wasser Sprudel yang Wasser yang ada gasnya, itu campur pakai buah limete juga. Itu satu Hugo. Kalau kadar alkohol paling tinggi itu kalau untuk minuman berapa? Aku kayak di ujian gastronomi. Pengen tahu aja sih. Beneran, aku juga nggak tahu sih kadar alkohol paling tinggi berapa. Cuman kayak menurut aku 40% atau 40% ke atas itu kayak udah yang paling tinggi deh. Oke. Kayak nggak mungkin kayak 70% gitu. Kayak kalau 70% yang buat muka atau buat luka nggak sih? Cuma itu doang Iya paling sih. tinggi. Alkohol yang buat luka juga itu. Iya. Kayak paling tinggi. Oke. Nah untuk minumannya sendiri sejauh ini yang paling apa ya? Paling suka atau pede deh bikin kayak gini gitu. Paling gampang itu apa? Sesuai yang tadi aku bilang tuh, Hugo, Aperol tuh udah paling gampang banget. Apalagi kalau di summer juga ada tuh yang namanya Sommerschorle. Terus Wildbeer Syrup. Itu minuman paling terlaris di musim panas. Itu selalu, setiap tahun selalu seperti itu? Ya, selain dessert itu minumannya yang paling laris. Kenapa itu bisa? Maksudnya orang-orang suka? Apa kelebihannya dibandingin sama yang lain? Aku juga nggak tahu ya, karena beberapa orang ada yang maunya sukanya ice, ada beberapa orang yang suka alkohol, akhirnya minumnya kayak sirup-sirup kayak gitu, koktail-koktail kayak gitu. Emang turun-temurun ya untuk orang Jepang. Nah, kalau di restorannya sendiri ada maksudnya entah itu makanan atau dari minumannya yang spesial dari restoran itu apa? Kan biasanya setiap restoran ada misalnya makanan makanan yang besondersnya entah makanan atau minumannya gitu. Yang paling spesial di restoran spesial itu apa? Di resto aku atau di keseluruhan? Iya, di restonya Amel. Biasanya kalau makanan paling umum ya, kayak Kalbsschnitzel itu juga paling umum. Dan pastinya semua orang tahu schnitzel. Iya, kayak model daging katsu gitu. Iya. Tapi ada yang dari kalb, yang dari anaknya sapi. Anaknya sapi muda, sama dari babi. Yang paling laku biasanya sih dari babi. Kalau yang anak sapi mahal ya. Iya. Berarti udah tahun ketiga ini maksudnya udah muter semua ya? Udah semuanya servis udah, dapur udah. Kebetulan di resto aku bagusnya udah. Tapi aku dengar-dengar di beberapa hotel lain bahkan dia cuma ditaruh di teke. Jadi teke tuh kayak tempat minuman. Iya, dia nggak di servis. Itu yang aku nggak suka. Padahal dia juga Ausbildung. Padahal dia juga kayak aku, cuman dia nggak dikasih kesempatan servis karena tau lah kalau kita servis pasti kita juga nerima yang namanya teringal. Teringal tuh uang. Iya, kebetulan di tempat aku boleh. Bagus. Tapi biasanya memang sih Ausbildung itu biasanya dia keliling mau Ausbildung apapun dia pasti entah mau di perusahaan manapun pasti nanti
ngelewati semua departemen kan istilahnya kayak Ya, gitu kan. ya betul. Oke. Nah, sejauh ini pengalaman yang paling buruk, yang maksudnya yang paling entah buruk, memalukan atau apa ada nggak? Pengalaman paling buruk di tempat kerja atau di Pas kerja, pas saat ya. mungkin yang bisa dibilang terburuk tuh aku lebih ke tamu sih. Kadang-kadang kita harus menghadapi tamu yang kurang sabaran atau enggak yang kadang-kadang dia udah pesen A tapi ngaku-ngakunya dia pesennya C, terus ujungnya kita juga yang disalahin kayak gitu kan. Tapi kan kita harus tetap iya Iya. maaf atau kayak gitu Kamu kan. kan raja, istilahnya kan Iya, gitu ya, mau raja. dimanapun sama. Makanya, dan kita juga nggak hanya harus minta maaf aja, kita harus tahu problem solve-nya gimana nih, biar mood guest-nya balik lagi gitu loh. Jadi kita lebih belajar kayak yang aku pelajari sekarang, public relation harus gimana cara menghadapi tamu, harus menghadapi masalah, itu yang aku benar-benar terapkan di Ausbildung. Terus sejauh ini kalau misalnya pernah melakukan kesalahan ataupun misalnya ada masalah itu Amel berusaha untuk sendiri terus kalau misalnya mentok bosnya turun tangan. Jadi gini, kalau Ausbildung itu sebenarnya nggak boleh memutuskan sendiri. Nah, namun kita bisa bertukar pikiran ke bos. Kita harus apapun lapor ke bos, cuman kita juga bisa mengungkapkan ide kita. Kayaknya nanti gesturnya enaknya diginin aja deh, ya nggak sih bos? Nah, tapi tetap harus bos yang memutuskan. Jadi kita bisa bertukar ide, kayak gitu. Oke. Betul. Jadi sejauh ini bidang gastronomi merasa nyaman? Iya, untuk aku sejauh ini nyaman. Banyak belajar juga tentunya ya, lebih ke bahasa. Kesan selama hampir mau 3 tahun ini apa? Atau pelajaran yang bisa diambil hampir mau 3 tahun ini apa? Kesan yang bisa ku ambil adalah gimana kita cara beretitude ke orang. Itu penting. Gimana kita beretitude kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan misalkan kita sendiri punya masalah, kita kadang juga misalkan nggak punya mood yang baik, terus kita ngelampiasin ke orang, itu nggak bisa banget kalau di bidang pekerjaanku. Jadi aku harus kayak, kita harus senyum ke semua orang, even kita sedih atau apapun. Terus juga kayak, lagi kesannya, udah sih itu aja menurut aku. Terus ini pertanyaan terakhirnya nih, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang ada dimanapun yang pengen misalnya Ausbildung juga di bidang gastronomi itu gimana? Atau apa? Ini aku juga mau menyampaikan khususnya yang udah di bidang gastronomi. Lagi sekalian kalau udah kerja nanti jangan banyak ngeluh karena kita kerja capek-capek di gastronomi, kan katanya kalau gastronomi termasuk pekerjaan yang paling dibutuhkan di Jerman. Jangan mentang-mentang dibilang dibutuhkan di Jerman terus kita kayak dianggap pekerja kuda gitu. Janganlah ngeluh gitu loh. Itu jalan kalian tuh di luar negeri loh. Kalian nggak akan bisa di luar negeri kalau kalian nggak lewatin entah kerja di gastronomi atau kerja yang paling dibutuhkan di Jerman ini. Intinya jangan ngeluh karena itu jalan kalian menuju luar negeri. Nah, terserah kalian mau mencoba bidang lain, kalian harus coba dulu. Kalian harus ngelewatin step pertama dulu. Itu pendewasaan kalian, pembelajaran kalian tuh semuanya itu sih kesana. Buat mental juga jangan kayak anak-anak karena kalian itu betul. Kayak kakak sendiri lah, kakak kan juga kayak gitu. Iya kan? Iyalah, pasti apalagi hidup di negara orang kan. Iya, apalagi kakaknya udah lebih lama, pasti kakaknya lebih tahu. Iya. Kayak gitu. Terus sih. ada lagi yang lainnya? Nggak ada sih, itu aja. Itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya sama ilmu-ilmu barunya yang aku benar-benar nggak tahu. Oh ya ternyata kayak gitu ya gastronomi gitu. Jadi kan selama ini kan biasanya aku cuman dari temen aja atau dari siapa bilang gastronomi gini-gini. Oh ternyata oke. Memang berat, melelahkan, tapi membuahkan hasil juga kok, nggak kosong. Ya. Yang penting apapun itu kita ngerasa nyaman, itu aja sih yang terpenting kan. Apapun yang kita lakukan, kita udah ngerasa nyaman.
kalian kalau misalkan nggak ngerasa nyaman juga ada yang namanya IHK, jadi kan bisa lapor. Ya, maksudnya ya itu kita bisa lapor dan juga ya sebenarnya dari diri kita sendiri dulu sih sebenarnya kalau kita segala sesuatu yang kita merasa oke aku bisa dan nyaman insya Allah sih pasti bisa kesananya kalau yang Iya, paksa kan kadang-kadang jadi stres sendiri gitu kan. ya kalian jadi stres sendiri, nyalahin tempat kerja. Kalau udah kayak gitu lebih baik lapor ke IHK. Itu ya. Kalian juga di Jerman tuh bakal aman kok kayak gitu. Kenapa amannya? Nggak akan terbuang karena banyak perlindungan ya perusahaan-perusahaan yang melindungi kita. Kayak contohnya kayak kita kalau mau cari Wohnung, kita ada tuh perusahaan apa namanya yang buat cari Wohnung. Ya, gitu. Jadi mereka ada kayak apa ya? Bukan organisasi sih, kayak ada apa ya istilahnya ya tempat untuk mereka untuk menolong kita kalau yang kita misalnya mau nyari-nyari tempat tinggal gitu-gitu kan. Bahkan ada juga kayak perusahaan yang mau membantu kita ngasih uang lebih khusus kepada para azubi. Ada tuh. Betul. Jadi sejauh ini aman, tentram, dan damai ya? Iya betul. Oh iya satu lagi aku lupa. Kondisi pandemi ini gimana nih? Ini kalau di tempat Amel sendiri gimana? Nggak seramai tahun lalu pas masih corona. Tapi masih ada kan setiap harinya itu pasti ada pengunjung? Masih ada kok, setidaknya masih ada, itu udah aman. Kayak gitu. Terus peraturannya kira-kira yang biasanya kan mungkin bisa rame, terus bisa nggak ada batasnya gitu orang masuk. Jadi intinya tempat kerja kita itu bisa tetap buka, tapi mengikuti protokol kesehatan, protokol corona. Jadi kayak contohnya pekerja-pekerja harus pakai masker dimanapun itu, dan setiap tamu juga harus pakai masker sampai meja. Terus juga jarak antar meja 1,5 cm ya. Dan setiap meja itu nggak boleh lebih dari 10 orang. Jadi per household tuh 10 orang maksimal. Oke lah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus Amel. Ya, semangat buat ujiannya. Yeay. Ya. Ya udah, makasih banyak ya. Dadah.